Surabaya, Jawa Timur menjadi tonggak awal kebangkitan Hanura. 189 anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, dan seluruh provinsi di Kalimantan dengan penuh semangat berkumpul menyatukan visi dan misi ke depan untuk meraih kemenangan yang dikemas dalam acara Bimbingan Teknis Nasional Partai Hanura yang digelar di Kota Surabaya 12 hingga 14 September 2025. Sebelum acara BIMTEK Nasional digelar, Ketua Umum DPP Partai Hanura Osman Sabta melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah Hanura Jawa Timur periode 2025 hingga 2030. Pelantikan ini merupakan yang pertama pasca musyawarah daerah yang kemudian akan disusul pelantikan di daerah lainnya. Kita sambut dengan semangat dan tepuk tangan kehadiran Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Dr. Osman Sabta. Dengan menyebutkan nama Tuhan Yang Maha Esa, saudara-saudara, saya nyatakan resmi dan sah sebagai pengurus DPD Partai Hanura Jawa Timur. Saat ini tentunya kita harus bangga dan harus betul-betul bersiap untuk menghadapi pemilu 2029. Saya berharap melalui kegiatan BIMTEK ini kita dapat memperkuat sinergi, bertukar pikiran, dan merumuskan langkah-langkah konkret yang strategis untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Tentunya momen bimbingan teknis tahunan ini tidak sekedar rutinitas belaka. Partai Hanura kali ini tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Berbagai narasumber kawakan disiapkan untuk menambah nutrisi anggota DPRD dan seluruh kader Partai Hanura. Bahkan tidak tanggung-tanggung, kali ini BIMTEK Nasional dipecah menjadi 3 zona, yaitu zona pertama di Surabaya, kedua di Medan, dan ketiga di Makassar. Tujuan besarnya adalah mengukur sejauh mana kekuatan Partai Hanura yang ada di daerah. Dan menambah banyak kursi di DPRD Provinsi Jakarta. Peran DPRD fraksi Partai Hanura sangatlah penting dan menjadi salah satu motor penggerak utama partai untuk meraih suara di masyarakat. Tentunya terobosan-terobosan harus dilakukan, bahkan fraksi Hanura harus menjadi pelopor atas berbagai permasalahan rakyat di daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tentunya menyulitkan kemajuan daerah. Satu hal yang kita harapkan bahwa fraksi Hanura bisa menjadi fraksi yang memulai untuk melakukan penghematan biaya-biaya daerah yang selama ini dianggap tidak efektif menjadi anggaran yang efektif untuk kepentingan masyarakat banyak. Artinya APBD sekali ini fraksi Hanura akan mengusulkan betul-betul APBD untuk rakyat, bukan APBD untuk pejabat. Kalau ini bisa dilakukan oleh daerah-daerah yang dipelopori oleh fraksi Hanura, saya meyakini daerah akan lebih maju. Dan itu harapan kita, harapan Ketua Umum bahwa fraksi Hanura bisa memberdayakan daerahnya tanpa 100% tergantung pada pusat. Sudah saatnya Partai Hanura bergerak. Mesin partai harus dihidupkan dari sekarang dan genderang perang mulai ditabuh. Kalau bukan kita siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang kapan lagi? Ini yang harus saya ingatkan kepada kader-kader saya. Kader saya adalah DPC. Saya akan berhubungan dengan DPC. Saya akan melintas itu DPD. Bukan berarti saya memotong DPD, tapi saya ingin langsung berhubungan dengan DPC saya. Setuju, saudara? Dan DPC nanti itu harus sudah membentuk ranting dan anak rantingnya pada akhir tahun, pertengahan tahun 2026. Bulan 6 tahun 2026, ranting
PAC sudah harus diselesaikan oleh DPC. Bila mana saudara sekalian tidak mampu menyelesaikan itu, otomatis saya ganti. Kenapa? Karena masih banyak yang mampu bekerja keras untuk kepentingan ranting dan PAC. Kenapa? Saudara menjadi pengurus bukan karena lambang atau keinginan mendapatkan tempat, tapi kita bertanggung jawab kepada kepentingan rakyat yang kita janjikan. Suatu organisasi yang sudah berjanji kepada rakyatnya dan tidak memenuhi janji kepada rakyat, pasti ditinggalkan rakyatnya. Kini, giliran zona Medan. Mari kita songsong kemenangan dengan tekad bulat lolos ke Parlemen 2029 mendatang.